Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alina Fianti dengan NIM lahir 047 dari kelas gizi 5B akan mempresentasikan terkait literatur review pada jurnal Literary History. Jadi, penilaian konsumsi pangan merupakan komponen fundamental dalam penelitian epidemiologi gizi, sehingga digunakan sebagai dasar penelitian gizi. Lalu, untuk hubungan diet dan kesehatan ini, penelitian ini merupakan krusial untuk memahami hubungan antara asupan makanan dengan status kesehatan dan risiko penyakit. Metode dietary history atau DH merupakan salah satu pendekatan retrospektif atau mengingat kembali yang penting dalam menilai asupan makanan. Metode penilaian diet terus berkembang dari kuesioner konvensional hingga integrasi teknologi canggih. Pada jurnal utama ini ada dari Advanced in Dietary Pattern Analysis in Nutritional Epidemiology pada European pada Europe Journal of Nutrition, Scholz et al. Di tahun 2021. Diperoleh bahwa metodologi dari jurnal tersebut adalah analisis pola makanan, dietary pattern analysis dengan instrumen FFQ dan 24-hour recall serta dietary records. Untuk di pengolahan data ada analisis komponen utama, analisis cluster, serta indeks diet. Lalu di analisis statistik itu ada meta-analisis, regresi, analisis faktor. Kelebihannya yaitu holistik dan mudah diinterpretasi. Lalu untuk kekurangannya bergantung pada kualitas data dan karena ini merupakan mostly adalah recall, jadi pasti ada resiko untuk bias recall. Tapi dari kesimpulannya, overall, pada penelitian jurnal ini, analisis pola makan memberikan gambaran komprehensif asupan diet responden. Lalu pada jurnal penduduk yang pertama ini dari Overview of Dietary Assessment Methods for Measuring Intakes of Foods, Beverages, and Dietary Supplement in Research Studies. Oleh Bailey pada tahun 2021, diperoleh bahwa metodologi yang digunakan untuk penulisan jurnal ini adalah review komprehensif metode dietary assessment menggunakan instrumen sama FFQ, lalu dan 24-hour recall, food record, biomarkers, serta suplemen questionnaire. Di pengolahan data itu ada analisis komparatif, berbagai metode validasi dengan biomarker. Lalu di analisis statistik ada systematic review, comparative analysis. Di kelebihan dari jurnal ini yaitu komprehensif yang pertama, lalu kedua adalah mencakup berbagai metode karena seperti yang kita lihat ya itu dia nggak cuma dari FFQ atau 24-hour recall aja, jadi ada tambahan biomarker di mana itu cukup mahal kalau di suplemen questionnaire. Untuk kekurangannya tidak memberikan panduan spesifik untuk pemilihan metode. Namun masih dapat diambil kesimpulan bahwa jurnal ini menggunakan pemilihan metode asesmen yang harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang lebih lanjut. Lalu ada jurnal pendukung 2 yaitu Data Driven Development of the Meal-Based Diet History Questionnaire for Japanese Adults oleh Murakami pada tahun 2021. Di mana metodologinya itu yaitu pengembangan dan validasi instrumen DHQ berbasis makanan dengan instrumen Meal-Based Diet History Questionnaire, pengolahan data analisis frekuensi makanan, komposisi nutrien, validasi dengan dietary records. Menggunakan analisis statistik berupa korelasi Pearson, analisis blind Altman, serta regresi linear. Sehingga kelebihan dari nilai ini yaitu lebih akurat dalam menangkap pola makan berbasis makanan sehingga tervalidasi, lalu di kekurangan itu terbatas pada populasi spesifik dari Jepang itu sendiri. Namun masih diperoleh kesimpulan bahwa MDHQ merupakan alat yang valid untuk asesmen diet berbasis makanan. Lalu kesimpulannya apa sih dari detail review ini? 3 jurnal mengilustrasikan bahwa spektrum metodologi penelitian diet mulai dari analisis pola makan yang holistik, tinjauan dengan berbagai metode, hingga pengembangan instrumen yang sangat spesifik. Pada pendekatan holistik oleh Schools et al. Itu analisis pola makan penting untuk memahami diet secara kontekstual. Lalu oleh Bailey itu pentingnya memilih metode yang sesuai dan memperkuat hasil dengan biomarker.
Oleh Murakami et al. Itu instrumen yang dikembangkan berbasis data seperti MYHK dapat lebih akurat mempresentasikan kebiasaan makanan sehari-hari, sehingga pemilihan metode yang tepat harus selalu mempertimbangkan tujuan penelitian, karakteristik populasi, dan sumber daya yang tersedia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.